Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sekalian, pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita. Kita bisa kembali hadir, kembali berkumpul melalui kajian ANB Channel ini. Dan sebelum kita memulai kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Ushulul Tsalatsah, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini, menerima kurban kita, menerima puasa kita, menerima tilawah kita, menerima sedekah kita, menerima dan mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, menjadikan haji mereka haji yang mabrur, menerima segala amalan-amalan haji mereka dan doa-doa mereka, dan menjadikan mereka tiba di tanah air dalam keadaan selamat. Sebagaimana kita atau kami doakan pula, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan para sahabat ANB Channel sekalian yang belum berhaji untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ushulul Tsalatsah, dan kita masih pada pembahasan tentang al-aslul tsalits, landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas landasan pertama, mengenal Allah, landasan kedua mengenal Islam, landasan yang ketiga mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullah mengatakan di sini, ba'atsahu Allahu bin-nizarati atau bin-nazarati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan dari kesyirikan dan menyeru manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka bersihkanlah, wa rujza fahjur, dan kotoran-kotoran maka tinggalkanlah, wa la tamnun tastakthir, dan janganlah engkau meminta atau janganlah engkau berbuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan mengharapkan ganjaran atau mengharapkan balasan yang lebih besar dari manusia. Wa li rabbika fasbir, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. Hadirin sekalian, pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini atau surat Al-Mudaththir ini, banyak ulama tafsir menjelaskan bahwa dia adalah ayat atau rangkaian ayat yang kedua yang turun dari Al-Qur'an setelah surat Al-Alaq. Ya, setelah surat Al-Alaq atau surat atau Iqra. Yang kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dengan turunnya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Kemudian selang beberapa lama kemudian turun surat Al-Mudaththir ini. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, dan seterusnya. Sehingga sebagaimana yang pernah kita bahas pula, sebagian ulama mengatakan Nubbi abi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Beliau dijadikan nabi dengan diturunkannya surat Iqra, mulai turunnya wahyu. Tapi kalau kita membaca rangkaian surat Iqra itu, tidak ada perintah untuk berdakwah. Kapan ada perintah untuk berdakwah sehingga beliau diutus menjadi rasul? Ketika turunnya surat Al-Mudaththir, qum fa'anzir. Ya. Maka ini bagian awal surat Al-Mudaththir ini adalah di antara atau yang kedua turun setelah surat Iqra, setelah bagian awal surat Al-Alaq. Dan dengan diturunkannya surat ini, mulailah tugas Nabi SAW untuk menjadi Rasul,
menyebarkan risalah ini kepada umat manusia. Mulai berdakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dari yang mudah, dari yang paling dekat, kemudian kepada keluarganya, kepada seterusnya. Dan kalau kita melihat surat ini memang seperti pesan awal dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau. Kalau kita sekarang setiap hendak memulai sesuatu untuk manusia dengan manusia, begitu ya. Ketika orang memberikan tugas, maka ada briefing. Hari ini ngapain, atau tugasnya di briefing. Nanti tugas kamu intinya adalah ini. Secara umum guideline-nya demikian. Maka kalau kita melihat awal dari surat Al-Mudaththir ini kurang lebih seperti atau seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membriefing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tugas-tugas yang akan beliau lakukan dan apa sikap-sikap yang harus beliau ambil dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jawartu bi Hira." Aku berada di Gua Hira. Ketika itu beliau sudah turun pada beliau surat Iqra. Kemudian lama Al-Qur'an tidak turun dan beliau kembali bersendirian di Gua Hira lagi. Falamma qadaitu jiwari habattu, ya. Habattu fanuditu. Ketika aku berada di dekat Gua Hira tersebut, kemudian aku menunduk, kemudian aku pun dipanggil. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an. Aku lihat ke kanan, enggak ada siapa-siapa. Wa nadartu an shimali falam ara syai'an. Aku lihat ke kiri juga enggak ada siapa-siapa. Wa nadartu amami falam ara syai'an. Aku lihat ke depan enggak ada siapa-siapa, tapi ada yang memanggil beliau Muhammad, yang nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nadartu khalfi falam ara syai'an. Aku lihat ke belakang enggak ada siapa-siapa juga. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an. Maka aku pun mengangkat kepalaku ke atas langit, ke atas, kemudian aku melihat sesuatu, ya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam yang kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya. Fa'ataitu Khadijah. Maka aku pun langsung segera mendatangi Khadijah ke rumah, pulang ke rumah. Faqultu dathiruni wasubu alayya ma'un baridan. Maka aku pun mengatakan kepada Aisyah, dathiruni, selimuti aku. Wasubu alayya ma'un baridan. Dan tuangkan kepadaku air, dalam air yang dingin. Ya. Saking ketakutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fa dasaruni wasabu alayya ma'an baridan. Kemudian aku pun diselimuti dan kemudian disiramkan air. Qal fanazalat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Kemudian Nabi bersabda lagi, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Maka inilah makna dari ayat awal dari surat ini, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Seruan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut ya Muhammad, enggak, tapi ya ayyuhal mudaththir. Melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berselimut. Maka ini seruan yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Seruan yang lembut, ya. Wahai orang yang berselimut, dengan apa yang dia lakukan, bukan dengan namanya. Ya, kan kita kadang-kadang seperti itu. Ketika kita mencintai seseorang, mungkin pasangan, mungkin anak-anak kita misalnya, maka ketika kita manggil tidak dengan namanya. Misalnya namanya Joko, enggak. Kita panggil dengan sifat dia. Ya mungkin yang baik, wahai nak ganteng, ya, wahai anak cantik, kalau itu perempuan, ya, dan seterusnya. Maka begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil bukan dengan namanya, dan ini kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan apa yang beliau lakukan, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Ya, karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup dirinya dengan selimut karena ketakutan turun malaikat Jibril kepada beliau. Walaupun sebelumnya sudah pernah turun juga, tapi tetap, ya, karena bentuk yang asing bagi beliau, ya. Ada juga yang kemudian menafsirkan kondisi mudaththir ini orang
tertutup. Orang berselimut itu tertutup. Tertutup itu artinya tidak paham dengan sesuatu, tidak paham cahaya. Orang selimut kan jadi gelap, ya. Tidak ada cahaya, tidak melihat cahaya. Maka begitulah kondisi Nabi SAW. Walaupun beliau adalah orang yang prihatin dengan kaumnya, tapi beliau juga tidak paham bagaimana harus bersikap, bagaimana harus beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Harus melangkah seperti apa? Walaupun beliau prihatin dengan kondisi kaumnya, walaupun beliau tidak suka dengan penyembahan kepada berhala dan prihatin kaumnya menyembah berhala, maka beliau juga tidak tahu tapi bagaimana, seperti orang yang terselubung dengan sesuatu. Maka dibukalah, ya, selubung tersebut sehingga jadilah beliau melihat cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qum fa'anzir." Bangunlah dan berilah peringatan. Ini bangun di sini, bangun dari kondisi yang berselimut. Zahirnya Nabi sedang berselimut, bangun, buka selimutmu dan berilah peringatan. Ya, atau ada juga yang menafsirkan ini bangun dari kondisi kebodohan. Ya, bangun dari kondisi ketidakpahaman. Siap-siaplah menerima risalah, menerima ilmu, menerima syariat yang akan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada beliau. Dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi manusia. Qum fa'anzir, bangun, kemudian berilah peringatan. Bangun bukan sekadar bangun, tapi bangun dan bergerak. Bergerak untuk memberikan peringatan, ya, peringatan kepada kaumnya. Dan ini tugas besar Nabi SAW, ya, memberikan peringatan, basyirah wa nadhirah, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, ya. Peringatan tentang apa nanti disebutkan di ayat yang ke-8, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir, tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Memberikan peringatan jangan sampai berbuat kesyirikan dan lain sebagainya. Ya, maka ini tugas besar yang mesti dijalankan oleh Rasulullah SAW. Dan demikian pula kalau kita melihat hikmah dari awal surat Mudaththir ini, seakan-akan seperti memberikan pesan kepada Nabi SAW yang hendak disampaikan risalah dan kemudian hendak diberi tugas untuk berdakwah kepada kaumnya. Maka begitu pula rangkaian ayat-ayat ini bisa kita ambil pelajaran bagi diri kita sendiri. Dan kita seorang dai, seorang yang menyampaikan kebenaran, itu kewajiban kita. Maka begitulah, seorang yang menyampaikan kebenaran setelah dia sebelumnya diselimuti dengan kebodohan, maka dia melepas kebodohan tersebut, maka hendaklah dia bangun. Hendaklah dia bangun fa'andir. Hendaklah dia juga memberikan peringatan kepada kaumnya. Jangan sampai orang-orang juga tertimpa kebodohan. Orang-orang juga jangan sampai tetap terselimuti, terselubung dengan kebodohan. Ya. Maka ini pun sebenarnya pesan buat kita juga. Qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga dari surat Al-Mudaththir ini, maka di sini disebutkan qum fa'anzir yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Ini memberikan peringatan dari kesyirikan dan menyeru orang untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak pada yang lainnya. Kemudian warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah, besarkanlah. Ai azimhu bitauhid, disebutkan di penafsirannya azimhu bitauhid. Agungkan Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Warabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah. Ya, sebelum mengerjakan tugas risalah kenabian ini, di antara hal penting yang kau harus yakini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedepannya engkau akan mendapatkan cobaan, engkau akan mendapatkan ujian, engkau akan mendapatkan berbagai macam hal, tapi ingatlah itu semua kecil. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar untuk kita tunaikan. Ingatlah kebesaran Allah, karena semua keberhasilanmu, semua kesuksesanmu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula lah yang mesti diteladani oleh kita semuanya.
sebelum kita melakukan amal soleh, sebelum kita melakukan kebaikan-kebaikan, ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salat kita disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk bertakbir, membukanya dengan takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, mengagungkan kebesaran Allah. Kita kecil, ya. Kita ini siapa? Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran bagi kita agar dalam setiap amal soleh kita mengiringinya dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitulah kita ketika kita beramal untuk dalam salat misalnya tadi, kita mulai dengan takbir. Hatta dalam urusan-urusan dunia, dalam kehidupan kita bahkan kita diajari setiap pagi untuk membaca zikir pagi dan zikir petang setiap sore. Isinya apa? Mengagungkan kebesaran Allah dan mengakui betapa rendahnya diri kita. Ya, kita diajari kalau mau aktivitas apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku bersandar kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya dari aku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah dalam setiap aktivitas kita, bahkan bukan hanya urusan akhirat saja, bahkan urusan dunia. Kita diperintahkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan. Dan orang-orang musyrik tidak membesarkan Allah dengan benar. Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidaklah membesarkan Allah, memberikan hak Allah dengan sebenar-benarnya. Maka begitulah seorang mukmin. Dia besarkan Allah, dia kecilkan dirinya, dia akui kelemahannya, dia akui kesalahannya. Maka saat itulah pertolongan Allah akan turun kepada dia. Sekarang ini banyak orang-orang mengajarkan kepada manusia untuk membesarkan dirinya. Dan ini secara konsep dalam agama kita terbalik. Kita bukan disuruh untuk membesarkan diri kita, tapi membesarkan Allah dan justru mengecilkan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebagian orang terkadang ada teori-teori seperti itu, kalau kita mau pede, mau sukses, maka lihat kaca, kemudian kita sampaikan kepada diri kita yang di hadapan kaca itu bahwa kamu bisa, kamu kuat, kamu hebat, kamu wah, pokoknya membesarkan diri kita. Dilihat dari kacamata Islam ini tidak benar. Dilihat dari kacamata Islam, sejatinya adalah kita mengecilkan diri kita dan justru membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hatta dalam awal dakwah Nabi disuruh wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka besarkanlah. Kemudian wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Disebutkan di sini tafsirannya tahhir a'malaka 'ani syirk, yaitu bersihkan amal-amal kamu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berbuat kesyirikan. Amal kita, baju kita bersihkanlah. Ya, jadi di sini ditafsirkan baju ini bukan baju sebenarnya tapi amal. Dari kesyirikan. Jangan sampai berbuat kesyirikan engkau wahai Muhammad. Ya, demikian pula kotoran-kotoran yang lainnya. Walaupun itu mungkin bukan kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan dan lain sebagainya. Jangan kau lakukan itu semuanya. Dan membersihkan itu pun adalah bagian dari dakwah Nabi SAW ke depannya tentunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau yang terlebih dahulu untuk membersihkan dirinya ini dari kesyirikan dan keburukan-keburukan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena seorang dai adalah teladan bagi orang-orang yang didakwahkannya. Dan teladan harus memulai terlebih dahulu dari diri dia sendiri, baru kemudian dia bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan begitulah seorang dai sejatinya, semestinya dia menjadi teladan bagi orang lain dalam kebaikan. Jangan sampai seorang dai justru melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan tercela, apalagi di depan umum, apalagi kemudian secara terang-terangan. Ya. Ada tafsiran lain, yaitu tafsiran thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkanlah. Ini baju, betul-betul baju, bersihkan dari najis, bersihkan dari kotoran dan lain sebagainya. Karena di antara
yang perlu diperhatikan dalam dakwah adalah seseorang dalam berpenampilannya. Ketika dia menyuruh manusia ke jalan Allah, ketika dia mengajarkan agama Allah, di antara adabnya adalah dengan penampilan yang baik. Dan ini bukan sekedar tuntutan agar bisa dilihat dan dihormati manusia, bahkan ini adalah bagian dari syariat agama kita. Ya, adab dalam agama kita. Ketika seorang hendak menyampaikan kebaikan, menyampaikan agama ini, maka dia dengan kondisi yang terbaik. Ya, dengan kondisi yang terbaik. Sebagaimana ketika orang belajar, di antara adabnya adalah dengan memakai pakaian yang baik, memakai baju yang baik, bersikap dengan sikap yang baik. Orang yang mengajar pun hendaklah demikian. Di antaranya hadis Jibril yang sudah kita bahas, ya. Nabi SAW menceritakan kedatangan sesosok Jibril yang menyerupai manusia, ya, dengan kondisi yang syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis syar. Putih sekali bajunya dan hitam sekali rambutnya. Bajunya bersih putih, rambutnya klimis, ya, rapih. Kenapa? Karena Jibril ingin datang kepada Nabi dan para sahabat untuk mengajarkan kepada mereka agama, untuk mengajarkan Islam. Begitulah seorang yang hendak mengajarkan agama, maka hendaklah dia menggunakan baju, pakaian yang baik, baju yang baik, yang menunjukkan dia sebagai seorang yang memiliki ilmu dan adab. Dan tadi ini adalah teladan. Kalau seorang guru tidak bisa menjadi teladan dalam hal ini, maka bagaimana dengan murid-muridnya? Bahkan Allah Subhanahu wa taala misalnya memerintahkan setiap kita untuk ketika masuk ke dalam masjid mengerjakan sholat atau ta'lim, ya, belajar agama, membaca Al-Qur'an dengan pakaian yang baik. Allah mengatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah, gunakanlah perhiasan-perhiasan kalian, ini baju-baju yang baik kalian, setiap kalian masuk ke dalam masjid, dan makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hatta bahkan demikian pula praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika dakwah, ketika sholat Jumat, ketika sholat Id, ketika bertemu dengan utusan-utusan yang datang kepada beliau untuk meminta diajarkan Islam, bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau keluar dengan pakaian yang baik. Khutbah Jumat dengan pakaian yang spesial, yang khusus. Bahkan kita disunahkan, sebagian yang disunahkan kalau Jumat, kalau sholat Id, disunahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang terbaik yang kita punya, ya. Maka ini wasiyabaka fatahhir, dan amalmu maka bersihkanlah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, warujza fahjur, dan hal-hal yang kotor maka jauhilah. Disebutkan di sini ar-rujz al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Ar-rujza fahjur, yang jelek-jelek maka tinggalkanlah, yang kotor-kotor maka tinggalkanlah. Disebutkan di sini ar-rujz, yang kotor-kotor itu al-asnam, berhala, dan hajruha, meninggalkannya dengan menghajarnya dengan meninggalkannya, dengan berlepas diri darinya, dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukan penyembahan kepada berhala tersebut. Maka ini perintah kepada Nabi SAW menjauhi kesyirikan, menjauhi keburukan-keburukan, kotoran-kotoran yang lainnya, ya, baik kotoran secara fisik dan lain sebagainya, ya, dan kotoran secara maknawi ini, ya, kotoran secara maknawi. Warujza fahjur, dan berhala-berhala maka tinggalkanlah, dengan cara disebutkan di sini, ya, hajruha tarkuha, ini meninggalkannya, berlepas diri dari berhala itu. Dan orang yang berbuat kesyirikan, orang yang menyembah berhala tadi, sekedar meninggalkan saja belum cukup. Ada orang enggak meninggalkan berhala, fisiknya tidak sama berhala, tapi hatinya ada kecenderungan dan ketergantungan kepada berhala tersebut, walaupun dia jauh, ya, tidak berlepas diri. Maka tidak demikian orang yang meninggalkan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah
idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada pada diri kalian, telah ada untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam uswatun hasanah, teladan yang baik bagi beliau dan orang-orang yang bersama beliau. Idz qalu liqaumihim, ketika beliau berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Inilah teladan Ibrahim alaihi salam. Mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dari kalian dan apa yang kalian sembah. Jadi bukan hanya berlepas diri dari kesyirikan, tapi dari pelaku-pelakunya juga. Karena orang ketika dekat dengan orang musyrik, ketika dekat dengan orang yang memiliki sikap yang buruk, maka ini akan bisa menularkan keburukannya kepada orang lain. Maka kepada orang-orang yang memiliki sikap yang buruk kita mesti menjauhi. Kita mesti menjauhinya. Ya. Maka Allah sebutkan di lanjutan ayat ini di surat Al-Mumtahanah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami mengingkari kalian, kami kufur dengan kalian, mengingkari kalian, dan muncullah permusuhan antara kami dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sampai kalian bertauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari kaumnya yang berbuat kesyirikan dan berhala-berhala dan bentuk-bentuk segala macam bentuk kesyirikannya. Maka begitulah, warujza fahjur, dan yang kotor-kotor maka tinggalkanlah. Berhala, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan kepada Allah, penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, tinggalkan wahai Muhammad. Tafsiran yang lain, ini sesuatu yang memang kotor secara fisik. Ya, kotor secara fisik maka ditinggalkan. Hal-hal yang kotor, ini hal-hal yang haram. Walaupun saat turunnya ayat ini tentunya belum turun halal haram, tapi sudah ada guideline dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Yang diantara yang jelek-jelek tinggalkan, karena itu sebagiannya tentunya akan membawa kepada perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian di sini memang tidak disebut, tapi ini masih satu rangkaian yang turun di awal dakwah ini. Wala tamnun tastakthir, dan jangan engkau memberi dengan harapan mendapatkan yang lebih. Maka ini perintah kepada Nabi SAW untuk menjaga keikhlasan beliau dalam berdakwah. Ya, menjaga keikhlasan beliau dalam berdakwah. Atau tafsiran yang lain, wala tamnun tastakthir, jangan sebut kebaikan-kebaikan engkau untuk mendapatkan yang lebih, pujian, harta, dunia dan lain sebagainya. Maka menyebut kebaikan-kebaikan jangan. Karena dalam dakwah terkadang seperti itu, terkadang ada juga seperti itu. Yani menyebut kebaikan-kebaikan atau jasa untuk mendapatkan dunia. Mungkin dunianya bukan harta, tapi kedudukan di mata orang, pujian orang lain. Dia sebut-sebut, di situ ini saya loh yang buka dakwah di sana. Oh, kalau di sana itu yang dulu, yang pertama kali bangun masjid itu saya. Di situ yang pertama kali ceramah, yang pertama kali saya ceramah di hadapan kepala desanya, sehingga akhirnya sekarang mereka semua istiqomah, ketika sekarang akhirnya mereka semua melakukan banyak ketaatan. Dulu yang pertama masuk ke situ saya. Ya, mungkin bukan ingin uang, tapi ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pengaruh dari manusia. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu sebut-sebut kebaikan-kebaikan yang kau lakukan untuk mendapatkan urusan dunia. Semuanya, baik itu jangan memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak, atau jangan, maknanya jangan menyebut-nyebutkan kebaikan untuk mendapatkan pahala atau balasan-balasan dunia. Ini semua menunjukkan keikhlasan dalam berdakwah, memerintahkan kepada Nabi SAW ikhlas dalam dakwahnya. Jadikan betul dakwahmu wahai Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah. Dan itulah kunci sukses dakwah Nabi SAW dan kunci sukses dakwah orang-orang yang setelah beliau. Ya, para sahabat, para ulama, mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah sehingga sukses dalam dakwahnya. Bahkan ada satu ungkapan yang disebutkan Imam Malik rahimahullahu taala, maka nalillahi fahuwa abqa.
Apa yang karena Allah maka itulah yang akan langgeng. Ya, apa yang karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan langgeng. Ya. Itulah yang akan langgeng. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah akan langgeng. Misalnya, sebagian ulama menjelaskan sebagian kitab-kitab ada yang hilang, ada yang musnah, ada yang dilupakan manusia. Sebagian kitab-kitab sampai sekarang dibaca oleh manusia. Walaupun penulisnya menulis itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Ambil contoh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ambil contoh Riyadhus Shalihin, ambil contoh Arba'in An-Nawawiyah. Itu ditulis ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, 1000 tahun yang lebih. Tapi sampai sekarang manusia masih membukanya. Sampai sekarang manusia masih mempelajarinya, mengambil hikmah dan pelajaran darinya, dan betapa banyak pahala dan kebaikan bagi penulisnya. Apa rahasianya? Kitab itu begitu langgeng walaupun penulisnya sudah wafat ratusan tahun yang lalu, karena Allahu a'lam, sebagian orang menjelaskan karena keikhlasan penulis atau penyusun kitab itu ketika menyusun kitabnya. Sebagaimana usul tsalatsa yang kita baca ini, kitab tauhid dan lain sebagainya, dibaca di mana-mana, diajarkan di mana-mana. Langgeng. Yang menulis sudah meninggal ratusan tahun lalu, puluhan tahun lalu, tapi karyanya langgeng dan pahala terus mengalir sama dia. Apa rahasianya? Makana lillahi fahuwa abqa. Apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa taala maka akan kekal. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah mengingatkan Mengingatkan agar ikhlas dalam dakwahnya. Jangan ngungkit-ngungkit kebaikan-kebaikan kita. Jangan seseorang itu memberi ilmu, memberi harta kepada orang lain dengan mengharapkan lebih daripada, atau mengharapkan untuk mendapatkan lebih dari orang tersebut. Ya, maka begitulah orang-orang beriman. Dia tidak merasa ujub, tidak merasa bangga dengan amalnya. Allah mengatakan tentang mereka, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ilaihi raji'un. Dan mereka memberikan semua yang mereka bisa, dan hati mereka merasa khawatir bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Mereka memberikan apa yang mereka punya, infak, sedekah, dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran, tapi hati mereka masih merasa gundah bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Apakah amal saya benar diterima oleh Allah? Apakah amal saya ikhlas benar? Ataukah amal saya ternyata ditolak sama Allah, enggak diterima sama Allah karena tidak benar atau tidak ikhlas? Ya, mereka gelisah dengan amal mereka, dan mereka terus beramal dan memperbaiki amalnya tersebut. Itulah orang-orang beriman. Kemudian ayat yang ketujuh Allah mengatakan, wali rabbika fasbir. Dan karena Tuhanmu maka bersabarlah. Ini juga kunci sukses yang lain dalam dakwah, yaitu sabar. Dan sabarnya karena Allah. Wali rabbika fasbir. Dan hanya kepada Tuhanmu, hanya karena Tuhanmu, hendaklah engkau bersabar. Suruh sabarnya karena Allah. Kenapa? Karena kalau sabar karena manusia, begitu sangat rugi orang yang bersabar karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu pasti akan mengecewakan dia dan tidak mendapatkan apa-apa atas kesabarannya karena manusia. Tapi kesabaran karena Allah, Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang sabar, bahkan Allah akan menolongnya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang sabar. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan pahala tanpa batasan. Subhanallah. Ya, maka sabar karena Allah, inilah yang paling penting. Bukan sabar karena makhluk. Makanya Allah mengatakan, wahai Muhammad, wali rabbika fasbir. Dan hanya kepada Allah hendaklah engkau bersabar. Ya, sebagaimana ini juga isyarat bahwa tugas dakwah yang akan dilalui dan dihadapi oleh Nabi SAW itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang membutuhkan kesabaran untuk melaluinya karena beratnya. Ya, isyarat. Ya, karena tidaklah seseorang disuruh sabar kecuali karena dia merasakan atau menjumpai hal yang berat dia rasakan. Orang meninggal orang tuanya, meninggal anaknya, meninggal pasangannya, meninggal yang dikasihinya. Berat, maka kita hibur dia, sabar. Antum sabar. Enggak usah terlalu sedih, ya, sabar.
Orang kehilangan uang, mungkin kehilangan hartanya, tokonya kebakaran, padahal itu tempat dia untuk mencari nafkah. Sedih, antum sabar. Begitulah. Orang yang diajak sabar adalah orang-orang yang biasanya memang menerima beban yang berat. Begitulah risalah ini, menyampaikan risalah ini harus, dan itu adalah kunci kesuksesannya. Harus bersabar. Apa itu bersabar? Para ulama menjelaskan bersabar adalah habsun nafs, menahan jiwa untuk tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sabar. Ya, maka sabar ada dua, sabar menghadapi ketentuan Allah yang sifatnya aturan Allah dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar ketika ibadah, sabar ketika sholat, sabar ketika naik haji, sabar nunggunya, sabar ketika pelaksanaannya, sabar kalau dapat panasnya. Mengerjakan ibadah butuh kesabaran, meninggalkan larangan juga butuh kesabaran. Ini ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah berupa aturannya, perintah dan larangan. Larangan butuh kesabaran. Sabar, diajak maksiat, padahal diajak untuk, atau banyak sekarang ya, kita mau nonton YouTube yang bagus-bagus saja, ceramah-ceramah saja, kadang isinya iklannya adalah pinjaman online. Ya, kita buka aplikasi, sebagian aplikasi ada iklannya pinjaman online. Dan pas saat itu misalnya kita nggak punya duit, tiba-tiba ada iklan pinjaman online. Kalau nggak sabar, kita akan masuk ke dalamnya. Dan terjadilah transaksi ribawi yang akhirnya kita melakukan riba dengan itu, yang membuat seseorang terlilit hutang, bertumpuk-tumpuk. Sebagian orang sampai bunuh diri gara-gara banyak hutangnya. Maka sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Model kedua, sabar menghadapi ketetapan Allah yang sifatnya memang ketetapan Allah yang sifatnya qadariyah, yakni yang sifatnya satu hal yang nggak bisa dihilangkan dari kita. Dapat musibah dan lain sebagainya, sabar. Sabarnya bagaimana? Menahan diri, jangan sampai kita terjerumus atau keluar dari batasan. Ya, sakit diuji dengan sakit misalnya. Sabar. Sabarnya sakit bagaimana? Diam saja, tidak berobat? Bukan, silakan berobat. Tapi tahan diri, jangan sampai berobat dengan pengobatan yang haram. Ya, walaupun kata orang sembuhnya cepat. Gak punya duit, ya, sabar bagaimana? Apakah diam saja? Anda, ya, maka berikhtiarlah, berusahalah, mungkin bisnis, mungkin bekerja sambil bersabar. Jangan sampai bisnisnya melanggar syariat, jangan sampai dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya dia melanggar syariat, meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian dia tidak amanah dalam bekerja, dia mengambil suap dalam pekerjaannya. Sabar, jangan begitu. Ya, ini sabar menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa takdir, begitu ya, berupa apa yang terjadi pada kita. Yang pertama tadi, sabar ketentuan Allah berupa aturan. Aturannya ada 2, perintah dan larangan. Jadi ada 3. Sabar terhadap perintah Allah, sabar terhadap larangan Allah, dan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang bagi kita mungkin kerasa tidak enak, itu ada pada kita. Maka inilah ayat yang kedua yang diturunkan kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau lama tidak turun ayat. Dan ini sebagian ulama menjelaskannya tadi seperti briefing bagi Nabi SAW. Wahai orang yang berselimut, ya, bahwa dia akan mendapatkan wahyu, maka bangunlah dan segeralah beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Ini kunci kesuksesan dakwahmu, bahkan kunci kesuksesan aktivitas kita, ketika kita senantiasa membesarkan Allah dalam segala urusan kita. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkanlah. Ini baju yang zahir, jangan kotor. Berdakwah dengan pakaian yang baik, dengan penampilan yang baik, atau baju yang batin, yaitu amal kita. Jangan berbuat syirik, jangan berbuat kekufuran, jangan berbuat kesesatan, jangan berbuat penyimpangan, jangan berbuat kemaksiatan. Wa rujza fahjur, berharap tinggalkanlah. Yang jelek-jelek tinggalkan. Jangan justru didekati, jangan justru dipuja-puja, jangan justru disenang-senangi, tinggalkan. Itu semua keburukan, wahai Muhammad.
Dan wahai para pembaca Quran, wahai para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthir, jangan ungkit-ungkit pemberian, ungkit-ungkit jasa kita untuk mendapatkan sesuatu yang banyak. Atau jangan memberikan untuk mendapatkan sesuatu yang banyak. Mintalah harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah balasan kebaikan kita kepada orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak perlu kita mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan kita. Biarlah tersimpan dengan rapi di buku amalan kita dan nanti akan dibalas dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li rabbika fasbir. Dan li rabbika fasbir, untuk Tuhanmu engkau bersabar. Sabar. Ini juga kunci kesuksesan dalam berdakwah, yaitu bersabar, ya. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan, ya, pembahasan kita masih dalam pembahasan aslul tsalis, yaitu fondasi yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Nanti akan dilanjutkan dengan perjalanan dakwah beliau secara ringkas selama 10 tahun. Kemudian beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu 3 tahun beliau berdakwah, sehingga 13 tahun di Madinah, kemudian beliau 13 tahun di Mekah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Ini insyaallah kita akan bahas, ya, di ini secara ringkas oleh beliau. Kita juga insyaallah akan bahas secara ringkas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.